pagi hari ini, amin. Kita langsung saja buka Alkitab kita, 1 Samuel pasal yang pertama. Satu Samuel pasal yang pertama. Sebenarnya saya ingin mengajak Bapak Ibu membaca satu pasal ini ya. Karena saya yakin Bapak Ibu jarang baca Alkitab ya di rumah ya. Apa kita baca saja satu pasal ini? Supaya baca Alkitab ya. Oke, kita baca saja ayat 1 sampai ayat yang ke berapa ini ya? Kita baca sampai ayat yang ke 15 saja ya. 15. Kita baca bersama-sama. Atau kita bagi yang 1 sampai yang ke-6 itu pria lebih dahulu, lalu 6 sampai yang ke-15 wanita. 1, 2, 3. Ya, wanita. Amin. Saudaraku, kita tidak membaca semua, tapi saudara harus membaca ayat-ayat ini sampai selesai, bahkan seluruh kitab 1 Samuel saudara baca. Ini sangat menarik sekali, saudaraku. Nah,
dari bacaan yang kita sudah lihat tadi, kita mengenal seorang perempuan yang bernama Hana, ya. Kita mengenal seorang perempuan yang bernama Hana, dan Alkitab tadi mencatat bahwa Hana ternyata adalah seorang wanita yang sangat menderita dan mengalami hati yang sakit, ya. Hatinya sakit. Dia sangat menderita karena apa, saudaraku? Kita lihat tadi Hana begitu menderita dan hatinya sakit. Dia menangis di dalam bait Allah, dia berdoa kepada Allah. Yang pertama dikatakan penderitaan Hana disebabkan karena apa? Dia memiliki suami yang bernama Elkana. Elkana ternyata menikah lagi, saudaraku. Dia mempunyai istri yang kedua. Yang kedua, selain itu dikatakan mengapa Elkana menikah lagi? Karena Hana sebagai istrinya tidak dapat memberikannya seorang anak. Hana tidak dapat melahirkan anak sehingga suaminya menikah lagi. Nah, kemudian suaminya menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Penina. Dan Penina ini mempunyai anak, saudaraku. Bukan cuma satu dikatakan. Ada laki-laki, ada perempuan. Sudah lengkap. Ya, Elkana memperoleh anak laki-laki dan perempuan dari madunya, dari istri keduanya yang bernama Penina. Dan ini sangat menyakitkan hati Hana. Yang ketiga, saudaraku, hati Hana begitu sakit karena apa? Selain itu kita lihat suaminya Elkana itu tidak adil. Ya, karena apa? Setiap kali mereka datang ke bait Allah dan mempersembahkan korban di sana, Hana hanya mendapat satu bagian. Tetapi Elkana membagi kepada Penina dan juga kepada anak-anak mereka, semua dikasih. Dan Hana mengalami hal ini dari tahun ke tahun dikatakan. Bukan itu saja, saudaraku, kita lihat lagi kemudian Penina ini kalau bertemu dengan Hana di bait Allah, saudaraku, Penina selalu menyakiti hati Hana. Wah, ketemu di gereja, ya kan? Sama-sama ke gereja ini, ya. Dibawa istri pertama, istri kedua. Seru juga ya, saudaraku ya. Kalau di sini tidak ada kali ya. Tapi kalau di Manado katanya banyak. Ada istri pertama di dalam ruangan itu, ada istri kedua di satu ruangan ibadah, saudaraku ya. Nah, kalau seperti itu, saudaraku, saudara perhatikan. Penina dikatakan selalu menyakiti hati Hana, ya. Tidak dicatat memang apakah itu dengan kata-kata sindiran, ya kan? Atau mungkin dia mesra-mesraan di depan Hana, ya kan? Peluk-pelukan sama Elkana, ya kan? Sama suaminya, lalu dilihat oleh Hana sengaja, saudaraku. Kita tidak tahu bentuk atau cara Penina berusaha menyakiti hati Hana di depan Hana, saudaraku. Dan ini sangat menyakitkan hati Hana. Selain itu, saudaraku, sekalipun Elkana tahu sikap Penina, istri keduanya ini selalu menyakiti hati Hana, tapi dia tidak pernah menegur Penina. Ya. Sakit ya? Saya aja bacanya sakit. Ngerasain naluri wanita kalau digituin, ya kan? Waduh, sakit sekali. Dan ini terjadi bertahun-tahun, saudaraku ya. Setiap tahun mereka ketemu di bait Allah, mempersembahkan korban. Itu terjadi terus menerus. Dan hingga pada saatnya, saudaraku, Hana di dalam penderitaan itu dia sudah sangat tidak tahan, saudaraku. Dia menangis, dia berdoa kepada Allah, saudaraku. Dia menangis, dia sungguh-sungguh berdoa. Dia katakan, Tuhan, beri aku anak. Kalau Engkau beri aku anak, aku berjanji, aku bernasar, anak ini aku akan berikan kepadamu untuk melayani Engkau seumur hidupnya. Nah, saudaraku, ternyata Alkitab memberitahu kepada kita, Tuhan mendengar doa Hana. Ya, lahirlah seorang anak laki-laki yang bernama Samuel. Dan Hana menepati janjinya. Dia memberikan Samuel untuk menjadi seorang pelayan Tuhan di bait Allah. Nah, saudaraku, kita akan belajar kepada Hana, kita akan melihat bagaimana iman Hana kepada Tuhan itu seperti digambarkan iman biji sesawi yang kemarin kita belajar, ya. Ini disampaikan oleh Bapak Gembala. Dia punya iman yang mungkin kecil, tapi iman itu terus bertumbuh, terus meningkat.
iman Hana yang terus meningkat inilah yang akan kita lihat dan kita belajar dari Hana ini. Yang pertama kita lihat, iman Hana adalah iman yang mempercayai bahwa Allah itu ada. Ya. Dia percaya bahwa Allah itu ada. Ayat 10 katakan, di dalam ayat 10, ia datang dan dia berdoa kepada Allah. Dengan pedih hati ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh dikatakan. Nah, mengapa Hana berdoa saudaraku? Karena dia percaya Tuhan itu ada. Allah itu ada. Dan dia percaya Allah itu berkuasa dan sanggup menolong dia. Amin. Saudara, orang yang tidak percaya adanya Tuhan, pasti dia tidak pernah berdoa. Orang-orang ateis yang memiliki dan menganut paham tidak percaya adanya Allah, mereka tidak pernah berdoa. Karena mereka pikir berdoa kepada siapa? Saya mendengar dari satu kesaksian, dari satu cerita seorang hamba Tuhan, dia katakan seperti ini. Dia bertemu dengan seorang pemuka agama, ya. Saya tidak sebut agama apa, tapi itu agama yang diakui di Indonesia. Dan memiliki umat yang cukup besar, ya. Lalu hamba Tuhan ini bertanya, apa konsep Bapak tentang Allah? Dia katakan. Mereka berdialog sebagai pemuka-pemuka agama yang bertemu. Orang itu menjawab, Allah itu adalah cinta, dia katakan. Cinta itu adalah Allah. Jadi di mana ada cinta, di situ ada Allah. Jadi mereka katakan, pemuka agama ini katakan, cinta itu sesuatu yang abstrak, ya, tidak real, tidak bisa kita lihat. Cinta itu bukan satu pribadi yang memiliki kehendak, perasaan, dan lain-lain. Jadi tidak ada satupun di sana yang disebut dengan Allah. Kalau kamu mencintai, berarti ada Allah di situ. Jadi pemuka agama ini katakan konsep mereka tentang Allah, tentang Tuhan seperti itu. Lalu hamba Tuhan ini bertanya lagi, jadi di sorga atau di mana, di satu tempat, kamu tidak percaya ada Allah? Dia jawab, benar, tidak ada. Jadi bagaimana kalau kita berkumpul, ya? Seringkali ada acara berdoa untuk bangsa dan negara. Dikumpulkan semua pemuka-pemuka agama supaya kita berdoa untuk bangsa dan negara kita ini. Lalu dia menjawab, kamu berdoa, hamba Tuhan, kamu berdoa kepada siapa? Lalu dia pemuka agama ini menjawab seperti ini. Kami tidak berdoa kepada siapa-siapa. Kami tidak minta kepada siapa-siapa. Karena tidak ada siapa-siapa di atas sana. Jadi kami hanya mengatakan, semoga bangsa ini damai. Semoga bangsa ini sejahtera. Jadi sebenarnya saudaraku, ada halnya sepertinya suatu agama, tetapi sebenarnya agama ini memiliki konsep paham ateis. Karena tidak percaya adanya Tuhan. Mengerikan sekali bukan? Tapi dia berdiri sebagai satu bentuk agama. Orang yang tidak percaya Allah, mereka tidak berdoa, saudaraku. Ya. Makan tidak berdoa. Mau berdoa untuk siapa? Tidur, bangun tidur, tidak berdoa. Karena mereka tidak percaya adanya Allah, tidak percaya adanya Tuhan. Mau bicara kepada siapa? Mau berterima kasih kepada siapa? Mau mengucap syukur kepada siapa? Karena paham mereka, karena mereka berpikir tidak ada Allah. Jangan sampai saudaraku, saudara datang ke gereja, tapi saudara makan pun tidak berdoa.
Bangun tidur pun tidak berdoa. Saudara sepertinya ke gereja, tapi sebenarnya hati saudara tidak percaya adanya Tuhan dari sikap dan tingkah laku saudara. Saudara pikir ngapain berdoa makan, ya kan? Mau ngomong sama siapa? Saudara tidak berdoa, bangun tidur tidak berdoa. Saudara mungkin ke gereja setiap minggu, tapi saudara menjadi Tuhan atas diri saudara sendiri. Ada di sini yang makan tidak berdoa? Ada ya. Jadi ada orang-orang yang beragama tapi sebenarnya mereka memiliki paham konsep ateisme dalam hidup mereka. Saudaraku, mungkin di bagian timur, di daerah kita, di negara kita Indonesia, di negara-negara bagian timur, hal ini tidak begitu terasa, saudaraku, kalau paham ateis ini terus bergerak untuk merombak agama-agama yang ada. Tapi saudaraku, di dunia barat hal ini sangat gencar. Mereka terus mengangkat isu-isu ini. Mereka masuk di kampus-kampus, di universitas-universitas. Dan mereka membuktikan dengan berbagai cara mereka bahwa tidak ada Allah. Kalau anak-anak muda yang beribadah, Majesty, ada beberapa kali kita memutar film yang berjudul God's Not Dead. Ya. Itu film bagus. Walaupun mungkin ada sepertinya banyak percakapan, tapi dari percakapan-percakapan itu kita akan lihat bagaimana di dunia barat, saudaraku, gereja-gereja menjadi kosong, menjadi sepi, gereja-gereja dijual karena tidak ada lagi orang yang mau ke gereja, saudaraku, karena mereka berpendapat tidak ada Allah. Jadi di kampus-kampus, saudaraku, dosen-dosen membuktikan tidak ada Allah. Kalau ada mahasiswa yang berusaha, saudaraku, membuktikan bahwa Tuhan itu ada, nilai mereka, saudaraku, tidak diberi. Mereka mulai diintimidasi, mereka mulai dipojokkan, mereka tidak diberikan fasilitas-fasilitas, saudaraku. Begitu menekan. Film ini sangat bagus. Ketika saya melihat hal ini, saudaraku, ini terjadi ya di dunia barat, ini terjadi. Paham ini kerja luar biasa, saudaraku, merombak pola pikir orang tentang Tuhan. Dan saya mendengar, saudaraku, kalau di negara Perancis, saudaraku, jangan pernah saudara bertanya kepada orang di sana, kamu agamanya apa? Ya kalau kita di Indonesia biasa kan, agamanya apa? Tapi kalau di sana jangan pernah bertanya. Karena itu pertanyaan yang tidak sopan dan bersifat amoral. Ya. Nah, saudaraku, firman Tuhan juga mencatat, orang bebal, orang bodoh berkata tidak ada Tuhan. Dalam hati mereka, mereka katakan tidak ada Allah, tidak ada Tuhan. Mereka berkata kalau ada Allah tunjukkan, di mana Allah itu? Saudaraku, di dunia barat ini terus mereka berusaha membuktikan. Kalau Tuhan mana tunjukkan. Kamu bisa tunjukkan mana Tuhan itu. Tapi kami bisa membuktikan bahwa Tuhan itu tidak ada. Mereka bisa buktikan dengan cara-cara ilmiah, saudaraku. Mereka buktikan tidak ada Tuhan. Tapi saudaraku, kalau kita lihat sebenarnya Alkitab benar berkata, orang bebal berkata dalam hatinya tidak ada Allah. Mereka adalah orang-orang yang bodoh ketika mereka percaya bahwa tidak ada Tuhan. Mereka sebenarnya membohongi diri mereka sendiri, saudaraku. Karena mereka sebenarnya tahu ada satu kebenaran yang ada dan dapat dilihat di sekeliling mereka. Bahwa tidak semua yang ada di dalam dunia ini harus kelihatan wujudnya. Itu kebenaran. Harusnya mereka tahu, orang-orang yang menganggap Tuhan itu tidak ada, mereka tahu kebenaran ini, tapi mereka membohongi diri mereka. Saudaraku, kita tahu bukan bahwa tidak semua yang ada harus kelihatan wujudnya. Kita tahu ada angin di sekitar kita, tapi kita tidak bisa melihat wujudnya, bukan? Tapi kita tahu angin ada. Kita tahu listrik itu ada. Ya kan?
energi listrik ada, dan tapi kita nggak bisa lihat, kita cuma bisa lihat lampu-lampu menyala di gereja ini, alat-alat musik bisa berbunyi karena ada aliran listrik yang dialirkan sehingga itu bisa berfungsi. Tapi kita nggak bisa lihat wujud listrik itu bentuknya kayak apa ya, apa itu lonjong, apa itu bulat, atau itu berwarna hitam, atau berwarna putih, kita tidak bisa lihat, tapi itu ada. Nah, kebenaran inilah yang tidak dan berusaha mereka membohongi diri mereka karena mereka mengatakan tidak ada Allah. Ada satu ilustrasi, saudaraku ya, ilustrasi ada seorang anak yang cukup nakal, ya, nakal sekali. Lalu ibunya berusaha menasehati dia, setiap saat nasihati dia, ya, sampai kadang-kadang harus menangis, ya. Anak ini tidak berubah, begitu nakal, saudaraku. Sehingga anak ini, saudaraku, dengan keisengannya, dengan kenakalannya, dia mulai menampung air mata ibunya, ya kan? Karena ibunya menangis setiap hari lihat kelakuannya, saudaraku. Dia tampung air mata di satu tempat, lalu dia datang kepada seorang profesor, saudaraku, lalu dia mulai penasaran, apa sih yang ada di air mata ibu saya? Tolong Pak Profesor selidiki, diteliti apa yang ada di air mata ibu saya, dia katakan. Lalu profesor ini, saudaraku, dia mulai periksa. Yang pertama dia lihat ada unsur H2O katanya, ya, ada airnya berbentuk cairan H2O. Lalu diperiksa lagi ada unsur zat apa, karena itu didapati dari bedak ibunya, luntur bedak ibunya karena menangis dan masuk di air mata itu. Lalu dilihat lagi ada unsur garamnya karena rasanya asin. Ya. Lalu dia kasih tahu, oh ini air mata ibumu, mamamu ini mengandung ini. Lalu dia pulang, saudaraku, dia pulang, "Mah, ternyata air mata mama hanya mengandung ini. Profesor saya sudah pergi ke profesor ini dan dia katakan air mata mama mengandung ini. Lalu mamanya bilang, profesormu tidak tahu apa-apa, dia katakan. Air mata mama itu mengandung cinta mama untuk kamu. Cinta itu tidak bisa kita lihat, ya kan? Memang tidak bisa kita lihat abstrak. Tapi kita percaya ada cinta sejati. Percaya? Ada cinta sejati. Di dalam dunia ini ada cinta sejati. Banyak film-film ya. Di film-film Korea ada gak cinta sejati? Di film-film Korea yang ibu-ibu suka tonton tidak ada cinta sejati. Karena penuh dengan drakor dan perselingkuhan ya. Tapi banyak ibu-ibu yang menangis ya ketika nonton film Korea ya kan. Nah, untung saja itu air mata tidak ditampung sama anak-anak kita ya kan. Tapi tadi saya ingat lagu pujian tadi ya. Tuhan mengerti tetesan air mata. Dan Alkitab juga bilang Tuhan menampung air mata kita di dalam kirbatnya. Ya, tapi Tuhan tahu air mata itu air mata yang penuh dengan cinta untuk seorang anak, untuk jiwa-jiwa ketika kita berdoa dan menangis ya. Tuhan tahu juga kalau itu air mata buaya atau air mata kemunafikan. Tuhan tahu, saudaraku. Ya. Jadi ada hal-hal yang abstrak, hal-hal yang memang ada tetapi kita tidak bisa lihat. Ya. Tidak bisa kelihatan wujudnya. Itu sebabnya Ibrani 11 ayat yang ke-6 katakan apa? Ibrani 11 ayat yang ke-6. Ibrani 11 ayat yang ke-6 kita. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudaraku, setiap kali kita datang kepada Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Itulah iman, saudaraku. Dan Hana percaya Tuhan itu ada, makanya dia datang kepada Allah, kepada Tuhan. Dan dia berdoa, dia berbicara, dia meminta sesuatu kepada Tuhan. Karena dia tahu Tuhannya berkuasa dan sanggup menolong dia. Saudaraku, Kolose 1 ayat 19. Kolose 1 ayat 19.
Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Dia di sini Yesus, saudaraku. Kita tidak bisa melihat Allah, tetapi ingatlah 2000 tahun yang lalu, dia datang dalam wujud manusia, Yesus. Dan seluruh kepenuhan Allah dikatakan ada di dalam dia. Yesus menunjukkan siapa Allah itu. Yesus menyatakan siapa Allah pencipta langit dan bumi dan yang benar-benar ada itu. Dan itu ada di dalam dia. Yohanes 14 ayat 7 sampai 10a. Yesus menegaskan hal itu. Yesus menegaskan hal itu. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ayat 10, tidak percayakah engkau bahwa aku dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Saudaraku, melalui Yesus kita dapat melihat Allah yang sesungguhnya itu. Melalui Yesus kita dapat mengenal kasih Allah itu di dalam hidup kita. Dalam hidup kita, bagaimana dia mencintai kita, bagaimana dia mengasihi kita sampai dia menyerahkan hidupnya untuk menebus dosa kita. Supaya kita dapat bertemu dengan dia satu kali kelak. Bertemu muka dengan muka. Saudaraku, iman kepada Yesuslah adalah iman yang benar. Ya, iman yang dapat menyelamatkan kita. Kita udah belajar kemarin. Keselamatan yang kita terima dari Yesus itu, dari Allah itu, bukan karena kebaikan kita. Itu pemberian yang Allah berikan dalam hidup kita. Nah, saudaraku, jadi iman Hana yang pertama, dia percaya Allah itu ada dan dia percaya Allah itu berkuasa, sanggup menolong dia. Dan imannya dia tertuju kepada Allah yang benar, Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang sudah menyatakan dirinya kepada nenek moyang dan yang sudah menolong mereka, saudaraku, keluar dari Mesir. Hana datang kepada alamat yang tepat, kepada iman yang benar. Yang kedua, saudaraku, iman Hana adalah iman yang mempercayakan dirinya kepada Allah. Bukan saja dia percaya bahwa Allah itu ada, Tuhan itu ada, tapi dia mempercayakan dirinya kepada Tuhan itu. 1 Samuel 1 ayat 28, di situ ada kata-kata yang menyatakan bagaimana Hana menyerahkan dirinya sungguh-sungguh secara total kepada Allah itu. Di dalam ayat 28 dikatakan, terserahlah. 1 Samuel pasal 2 ayat 1 ayat 28 tadi di situ dikatakan, maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah Tuhan. Jadi Hana benar-benar menyerahkan dirinya secara total kepada Allah yang dia sembah itu. Bahkan dia menyerahkan anaknya itu kepada Allah karena dia percaya, ya, karena dia sudah mempercayakan seluruh hidupnya kepada Allah itu. Kejadian pasal 12 saudaraku ayat 1 sampai 4 juga mencatat tentang Abraham. Di sini kita lihat Abraham bagaimana ketika dia mendengar suara Tuhan untuk pergi meninggalkan negeri sanak keluarganya, saudaraku, Abraham mendengar dan melakukan itu tepat seperti apa yang dia dengar. Ini satu hal yang sangat berat, bukan saudaraku? Ketika kita pergi ke satu tempat yang kita nggak tahu kemana, tapi memang kita harus pergi. Kalau kita disuruh pergi ke sana, kita tahu tujuan kita ke sana. Tapi Abraham suruh pergi dulu dari keluarga, tinggalkan sanak saudaramu, negerimu, ke negeri yang aku akan tunjukkan. Abraham tidak tahu kemana, ke kota mana harus dia pergi, kemana dia harus berhenti, tapi dia harus berjalan. Iman Abraham itu luar biasa. Sebabnya dia disebut dengan bapak orang beriman, bukan?
Dia mempercayakan dirinya kepada Allah secara total. Dia percaya suara itu adalah suara Allah. Dan dia mempercayakan dirinya tanpa dia harus tahu, tanpa dia harus lihat tempat kemana dia harus pergi. Tapi dia taat, dia pergi. Tinggalkan negeri dan sanak keluarganya. Saudaraku, bagaimana dengan iman saudara? Apakah iman saudara sudah bertumbuh, naik sampai ke level ini? Sudah percaya kepada Tuhan Yesus? Sudah benar saudaraku kepada Allah yang berkuasa, kepada Tuhan yang benar. Tapi sudahkah engkau mempercayakan hidupmu secara total kepada Dia? Ada seorang akrobatik saudaraku, mungkin saudara pasti pernah mendengar cerita ini, ya saudara bisa baca di internet juga, yang bernama Charles Blondin. Coba lihat gambarnya. Nah, dia sangat terlatih saudaraku dalam berjalan di atas seutas tali ya. Suatu saat dia melakukan satu pertunjukan menyeberang air terjun Niagara, ya kan? Air terjun Niagara yang cukup deras dan ya seperti itu. Niagara kan paling besar air terjunnya. Lalu dia mulai berjalan di atas tali itu, saudaraku, nyebrang ke sana, ya kan. Lalu semua orang bertepuk tangan, ya kan. Wah, hebat sekali ya dia. Lalu dia balik lagi, dia bawa satu keranjang gitu, ya kan. Lalu dia berjalan dengan keranjang itu sampai di sana. Hebat sekali, semua bertepuk tangan dengan riuh, ya kan. Lalu dia balik lagi, dia isi keranjang itu dengan batu-batu, dia balik lagi. Hebat, ya kan. Dengan adanya batu berarti ada tekanan, ya kan. Ada ini. Sampai di sana berhasil juga, saudaraku. Sampai suatu ketika dia bilang begini. Kalian sudah lihat bukan? Aku bisa menyeberang, ya. Air terjun Niagara ini dengan seutas tali. Bahkan ketika membawa beban yang berat, aku bisa sampai ke sana. Sekarang siapa di antara kalian yang menonton, melihat dan membuktikan saya bisa sampai dan menyeberang? Itu ikut sama saya. Saya akan membawa kalian ke tempat seberang itu. Percaya? Percaya, kata mereka kan. Semua percaya. Ayo siapa yang mau ikut? Gak ada saudaraku. Gak ada yang mau ikut. Ayo, kalian sudah lihat bukan? Aku bahkan bawa batu yang cukup berat dan aku berhasil. Ayo siapa yang mau ikut? Satu orang masuk dalam keranjang ini. Aku bawa ke sana. Tidak ada saudaraku. Tidak ada seorang pun yang mau ikut. Ya. Tapi ada seorang anak, dia naik ke keranjang itu. Lalu Charles Blondin membawa anak itu sampai ke seberang. Lalu mereka bingung. Lah, kenapa kamu begitu mau ikut? Gimana kalau jatuh, kepleset dan lain-lain, ya kan? Tapi anak itu katakan, aku anaknya, aku percaya bapakku bisa, katanya. Aku percaya bapakku sanggup. Aku percaya sama bapakku. Dia sangat terlatih. Saudaraku, apakah iman kita sudah sampai selevel ini, saudaraku? Ketika saudara percaya sama Yesus, saudara percaya dia sanggup pelihara engkau, dia sanggup mencukupi segala keperluanmu, dia sanggup menolong engkau dalam segala keadaan. Banyak kali bukan kita tidak percaya, kita tidak mau bukan? Ya kita percaya Yesus berkuasa. Tadi lagu-lagu pujian yang mengantar kita itu lagu-lagu yang luar biasa sekali. Dia Allah yang baik, kita nyanyikan saudaraku. Kita puji dia, dia ajaib, dia bisa buat mukjizat. Tapi ketika Tuhan bilang, aku akan membuat mukjizat kepadamu. Kita bilang, Tuhan, gila kali Tuhan itu ya. Ada satu cerita juga saudaraku, satu ilustrasi yang cukup bagus. Ada seorang yang tidak percaya Tuhan, lalu dia berjalan sambil berlari saudaraku, tanpa dia sadari dia terperosok saudaraku, masuk ke jurang. Dan akhirnya dia berhasil, ada satu cabang pohon saudaraku yang di pinggir situ, dia tidak jatuh sampai ke bawah, dia pegang itu cabang sehingga dia bergelantungan di atas itu kan. Lalu dia teriak, lalu dia baru sadar dan dia berteriak, Tuhan tolong, dia bilang, kalau engkau ada, dia katakan, tolong aku, selamatkan aku. Aku mau percaya kepadamu, kalau engkau ada, engkau selamatkan aku. Saudaraku, rupanya Tuhan mendengar ya. Ini cerita ilustrasi saudaraku ya, bukan kejadian benar. Lalu terjadilah dialog. Oke katanya, kalau kamu percaya bahwa aku ada, aku akan menolong engkau. Benar Tuhan,
Aku akan percaya kepadamu, aku akan menyerahkan hidupku, aku akan melayani engkau, aku akan ikut engkau. Dikatakan, baik kata Tuhan, aku akan menolongmu. Sekarang lepaskan tanganmu dari pegangan itu. Dia bilang, gila kau Tuhan. Dia bilang, takut saudaraku dia. Dia tidak mau lepaskan tangannya saudaraku. Padahal Tuhan sanggup menolong dia saudaraku. Tapi dia gak percaya. Dia tidak mau. Berapa banyak kita percaya kepada Tuhan. Dia berkuasa, dia menolong kita saudaraku. Tapi kita tidak mau melakukan firman-Nya. Ibadah kaum ibu kemarin kami belajar tentang orang-orang yang suka dengar firman. Banyak dengar firman. Tapi cuma sekedar suka dan tidak mau melakukannya saudaraku. Sampai di mana iman kita saudaraku? Kalau kita mempercayakan diri kita saudaraku. Apakah kita mempercayakan semua hidup kita kepada Dia? Ketika saya mengobrol dengan seorang ibu gembala saudaraku, ya, lalu dia cerita begini. Biasanya kita suka cerita yang lalu saudaraku ya. Oh dulu Tuhan itu tolong saya begini, mukjizat terjadi. Dia bilang benar juga ya, dulu saya sakit katanya, saya pernah sakit sampai mau mati dia katakan. Sampai mau mati, saya berdoa, saya nangis, saya berdoa sama Tuhan. Tiba-tiba besoknya Tuhan jamah saya, Tuhan sembuhkan dia bilang. Tapi kenapa ya sekarang kalau saya sakit, saya ke rumah sakit dia bilang. Saya larinya ke rumah sakit katanya. Karena sudah banyak rumah sakit ya kan. Jadi setiap kali dia sakit dia cepat-cepat lari ke rumah sakit dia katakan. Kemudahan-kemudahan, tawaran-tawaran di sekeliling kita saudaraku. Seringkali membuat kita gampang ya kan, mencari pertolongan. Dan kita mulai mengabaikan Tuhan itu ada dan sanggup menolong kita. Kita merasa, sudahlah Tuhan enggak usah campur tangan, saya bisa kok Tuhan ya kan. Saya bisa kan. Kemarin juga saya beberapa waktu lalu saya ngobrol dengan seorang ibu pendeta ya kan. Karena ketemunya sama ibu pendeta waktu acara. Dia bilang, iya sekarang ini enak ya, mudah mendapat pinjaman dia bilang. Lah suami saya itu diteleponin setiap kali. Pak mau pinjam ini enggak Pak ya kan. Mau pinjam uang enggak Pak. Ini bisa Bapak kalau mau pinjam uang gini. Gampang sekali mau cari pinjaman ya kan. Diteleponin ya kan. Ini bisa loh bunganya kecil, tanpa bunga, bahkan ada yang diberikan seperti itu. Tawaran-tawaran yang seperti ini kadang-kadang membuat kita mulai lari kepada hal-hal seperti ini. Dan kita katakan, sudahlah Tuhan tak usah campur tangan ya kan, aku udah bisa. Kita menyelesaikan masalah-masalah kita karena begitu gampangnya kita mencari pertolongan di sekeliling kita. Bahkan ada orang-orang yang pergi saja kepada orang pintar dan lain karena merasa sanggup orang-orang itu menolong kita. Kita mulai bersandar, berharap kepada manusia-manusia yang bisa menolong kita. Gampang saudaraku, ya. Mendapatkan uang pinjaman sekarang. Tapi saudaraku, apakah kita akan terus menjalani iman kita hanya seperti ini? Orang yang, saya mau singgung saudaraku, Amsal 22 ayat 7. Amsal 22 ayat 7. Amsal 22 ayat 7 di sana dikatakan, orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Saudaraku, memang kita dapat jalan-jalan keluar yang gampang. Tapi saudaraku, kalau kita hidup terus berhutang, memberi pinjaman, modal, kerja ataupun dari bank, firman Tuhan katakan kita akan menjadi budak, ya kan? Kalau saudara pinjam uang sama bank, saudara jadi budak dari bank. Saudara harus kerja siang malam, pikirannya harus bayar angsuran, ya bukan? Harus kerja. Kalau ini tidak ada gimana mau lunasi tiap bulan. Kalau saudara pinjam sama seseorang, saudara juga pasti saudaraku ya kan, disuruh apa saja sama orang itu saudara pasti nurut. Karena apa? Orang itu udah ngutangi aku, udah baik. Kita jadi budak saudaraku. Itu soalnya firman katakan kapan kita bebas, merdeka jalani hidup ini saudaraku.
Kapan kita benar-benar mengalami kesejahteraan, damai sejahtera, kerajaan Allah itu diam dalam hidup kita. Padahal kerajaan Allah yang Yesus janjikan bukan cuma nanti kalau kita mati, saudaraku. Tuhan katakan kerajaan sorga itu ada di dalam kamu. Dan kerajaan sorga itu bukan soal makanan, minuman, tapi damai sejahtera, kebenaran. Gimana saudaraku? Dalam dunia kita hidup mengiring Tuhan. Hidup kita terbelenggu ya dari berbagai macam ikatan-ikatan ini. Kita terbelenggu setiap hari, kita hanya fokus gimana bayar. Apakah saudara mau mempercayakan diri kepada Tuhan? Di masa pandemi ini saudaraku susah, memang kerjaan sulit. Tapi kalau saudara sungguh-sungguh tahu siapa Tuhanmu, engkau mempercayakan diri kepada Dia, engkau tahu bahwa Dia sanggup menolong engkau, saudaraku. Saudaraku, jangan pernah ya terima tawaran-tawaran yang mudah. Memang enak saudaraku ya, tawaran-tawaran mudah itu gampang, cepat selesai. Tapi saudaraku, kita begitu terikat, begitu banyak masalah bertambah terus. Percayakanlah dirimu kepada Allah. Tingkatkanlah imanmu sampai kepada level seperti itu, saudaraku. Ada beberapa kesaksian yang sebenarnya ingin saya sampaikan, saudaraku, tapi waktu tidak cukup. Di mana kita bisa melihat bagaimana Allah sanggup memelihara hidup kita. Ketiga, saudaraku, iman Hana adalah iman di mana dia dapat dipercaya oleh Allah. Imannya terus meningkat sampai Allah bisa mempercayakan sesuatu kepada dia. Itu tidak gampang, saudaraku. Itu tidak mudah. Ketika saudara mau percaya sama seseorang, itu pun tidak mudah, bukan? Kalau orang itu pernah berbohong, kalau orang itu pernah tidak jujur, kalau orang itu tidak pernah melakukan tanggung jawabnya dengan benar, apa saudara mau mempercayakan sesuatu kepada dia? Secara manusia, saudaraku, saya tidak mau. Ketika saya tahu dia suka bohong, dia tidak jujur, tidak mungkin saya percayakan kepada dia satu pekerjaan, satu proyek ataupun apapun. Secara manusia itu semua orang udah tahu, saudaraku. Apalagi Tuhan. Hana dipercaya oleh Allah. Apa yang dipercaya, saudaraku? Hana, Tuhan menjawab doa Hana. Karena Tuhan tahu Hana menepati janjinya. Hana dipercayakan. Diberikan seorang anak dan Hana menepati janjinya. Dia berikan kembali Samuel. Dia antar ke rumah Tuhan, ke bait Allah, saudaraku. Setelah dia menyapinya untuk menjadi pelayan Tuhan dan tinggal bersama dengan Imam Eli yang saat itu ada di bait Allah. Hana menepati janjinya, saudaraku. Dia dapat dipercaya oleh Allah. Saudara, maukah engkau meningkatkan imanmu sampai engkau dipercaya oleh Tuhan? Allah bisa mempercayai engkau untuk satu pelayanan, untuk satu tugas, untuk satu proyek besar, untuk satu kekayaan yang engkau akan dapati. Bisakah engkau membuat Allah percaya kepadamu? Atau mungkin, saudaraku, seringkali beberapa tahun yang lalu kita pernah berdoa dan Tuhan jawab. Kita berdoa, Tuhan, saya janji Tuhan, kalau engkau beri saya pekerjaan, saya akan melayani engkau. Saya akan terus setia. Tapi engkau lihat, Tuhan sudah kasih engkau pekerjaan. Berapa banyak engkau melayani Tuhan. Justru engkau sibuk dengan pekerjaan-pekerjaanmu. Berapa banyak kita sudah berjanji kepada Tuhan. Tuhan, kalau rumah itu terjual, kalau ini tanah saya terjual, kalau ini saya akan bawa persembahan syukur kepada Tuhan. Saya bawa persembahan perpuluhan saya ke rumah Tuhan. Tapi saudara ingat, berapa banyak kali ketika Tuhan jawab saudara, saudara tidak pernah membawa persembahan syukur itu kepada Tuhan. Apakah kita bisa dipercaya oleh Tuhan? Tuhan, saya janji kalau saya dapat cucu, saya mau bertobat, saya tidak mau merokok lagi. Saya mau buang rokok saya. Banyak yang janji begitu sama Bapak Gembala, saudara ya. Cuma
janjinya sama Bapak Gembala sih. Makanya waktu dapat cucu, waktu dapat ini janjinya tidak ditepati, saudaraku. Ya, tetap saja merokok, tetap saja ngebul, ya kan. Banyak orang yang tidak bisa dipercaya. Nah, saudaraku, iman Hana, dia terus bertumbuh. Dari iman yang mungkin seperti biji sawi kecil, dia percaya Tuhan ada, Tuhan sanggup menolong dia. Dan dia mempercayai